walaupun beda-beda rasa tetap adonannya satu gitu Pak ya? Satu. Kalau ini Bapak sih enggak ini. Cuman ada beda dikit nanti untuk manis gitu ya. Belakangan. Kalau buatnya ini manual Pak atau gimana? Manual aja nanti bisa. Ntar ini secara lemaskan dulu sebelum dipotong. Jadi ya halus gitu yang menghaluskannya. Ya cara menghaluskannya dari adonan gitu. Kalau bahan dasarnya sendiri dibuat dari apa Pak ini Pak? Terigu, gula. Jadi yang bahan pokok antara terigu, gula dengan biangnya dari terigu juga. Sama bibitnya, pemekarnya. Beda jauh sama adonan roti Pak ya? Iya. Jadi yang bekerja seperti gini udah paham benar gitu ya, ini caranya merata, jadi nggak ada cetakan. Ini cetakannya langsung dari perasaan. Nah ini, nah gini, ini supaya rata kita motong ini dari perasaan. Makanya secara ininya nggak secepat mungkin langsung bisa, memerlukan waktu dengan paham. Nah ini tuh. Ini dikasih rasa apa Pak? Oh ini baru buat daging. Pertama-tama mengelola urusan usaha Bapak, riwayat hidup Bapak kerja dari orang Tionghoa tahun 67. Untuk selanjutnya sampai tahun ke tahun sampai 70 mulai punya rumah tangga, pindah di Bandung sampai 73. Mulai pertama ke Bogor tahun 73 sampai sekarang ini. Itu langsung usaha sendiri apa gimana? Pertama usaha sama kakak sendiri berdua gitu. Dan hubungan pada saat itu ya namanya permodalan minim. Jadi pernah pre dulu yang ngusin kakak. Jadi pernah jualan es. Nah, sesudah tahun 80 mulai lagi diserahkan usaha Bapak karena Bapak sampai sekarang. Belajar usahanya untuk sendiri satu roda karena minim permodalan. Jadi berangsur-angsur Bapak bertahap bisa mencapai tambahan-tambahan untuk di Kota Bogor. Gerobak saat itu Bapak sampai 12 gitu. Pada saat itu ditambah jadi pada saat itu tahun-tahun 91, 93 itu alhamdulillah ya untuk kita menghidupi keluarga dengan sedikit demi sedikit Bapak bisa istilahnya nabung lah sampai saat ini. 86, 87 ngerintis lagi di Bogor sampai sekarang. Bapak sampai mencapai alhamdulillah pada saat itu mungkin berkahnya kita banyak teman yang membantu pemasaran lah terutama gitu ya. Nah sehubungan sekarang udah berubah tiba-tiba terutama ini kena dampak COVID ini yang lebih parah gitu ya. Tapi kalau pressing enggak, cuma ya sekarang yang tiga sekarang ini, nah mudah-mudahan dari sekarang ke depan Bapak bisa bertahap lagi gitu. Nah itu. Bapak boleh tahu nggak kalau dulu Bapak belajarnya dari mana Pak? Belajarnya Bapak yaitu kerja dari orang Tionghoa, pabrik Bapak gitu. Yaitu selama 3 tahun di Jakarta, 3 tahun di Bandung gitu. Jadi 6 tahun lah kerja gitu sebelum rumah tangga. Yang Bapak yang dibutuhkan itu ilmunya gitu. Nah ilmu ini Bapak yang dimanfaatkan sampai berdikari begini. Nah itu ilmunya ya. Makanya sekarang kan Bapak ayam yang di ini dagingnya, kacang hijau sama coklat gitu. Memang dari dulu juga nggak banyak macam sebetulnya. Cuman kalau dulu ada spesial yang gede, ada pakai telur begitu. Sekarang kan karena berkurang karena mungkin dari harga itu ya. Sebetulnya harusnya spesial ada, tapi anak-anak nggak mau bawa karena bikinnya sedikit, itu hanya tambahan. Ya itu mungkin ya. Nah, sekarang yang jalan sampai sekarang yang dikelarin cuma 3 macam antara coklat, kacang hijau dengan ayam itu 3 macam.
Pak dulu masih ingat nggak pas pertama kali Bapak buka usaha memulainya dengan modal berapa Pak? Kalau nggak salah Bapak bahkan kebetulan punya ini sekitar 50.000 lah. 50.000 sama gerobak ya, kita dari awal tuh karena Bapak pernah pre dulu jadi merintis satu gerobak lah, diperhitungkan ya itulah istilahnya intinya gitu, uang 50.000 yang bisa mencapai seperti sekarang lah gitu ya. Pas dulu Pak suka dukanya apa Pak pas awal? Suka dukanya nomor satu pada saat itu dari permodalan yang minim, Bapak belum ada peluang untuk ini, dan sebetulnya kalau dulu mah awal-awal sulitnya hanya permodalan gitu ya. Ya kalau sini kan bersaingan ya, banyak makan makanan yang sekarang kan baru-baru ini ya mungkin ya. Kembali kapan pada langan juga, yang langan-langan dulu kan boleh dikata orang-orang udah berganti, ini generasi lah gitu ya. Iya, generasi beda kan sekarang tingkatnya. Nah kalau bapak sendiri dulu dikenalnya apa Pak? Bapak apa namanya? Tetap Bapak Yungyen. Jadi Bapak punya merek dari kakak, ibu ayatnya itu ya Bapak Yungyen, karena kan dari Jawa Timur Surabaya sampai ini Bapak soalnya tinggal di Jawa Barat gitu, ya Bogor inilah gitu. Bapak yang megang gitu. Kalau dulu Pak paling banyak bisa produksi berapa bakpao? Kalau dulu ya, Bapak lagi ininya mencapai ya karena digabung sama ini, kalau Bapak khususnya kan dulu mah sekitar hampir di atas 500 lah 500 Bapaknya, karena digabung kalau semua ribuan gitu, bikin. Kalau 500 porsi itu ngabisin berapa Karung? Kilo? Ya, Kalau dulu mah sampai 2-3 karung sehari mau. Bahan dasarnya itu ya Pak? Iya, dasarnya itu pokok terigu lah. Terigu ya? Iya. Ya, kalau dulu karena seperti ayamnya Bapak sampai, kalau untuk Bapak sampai 30 kilo, 20 kilo gitu. Untuk ayamnya sendiri? Iya, untuk ayamnya. 500 porsi itu kalau dulu dijual harga berapa Pak? Waktu itu menjual pada saat tahun 91 udah 3.000. Oh, 3.000 rupiah. Ya, jadi melonjaknya harga itu sama ada moneter. Nah, itu moneter tuh kan harga-harga naik tuh, jatuh anak-anak tuh sampai ngejual 4.000 gitu pada saat itu. 4.000 sampai sekarang bertahap-tahap sampai akhir sekarang harga menetapkan 8.000 tuh harga jual gitu. Awal Bapak riwayat hidup mah dari harga 20 perak. tahun 67 sampai 70 naik 25. Iya, 20. Jadi dikasih potong persen cuman 3% kita hasil jualannya gitu. Kalau untuk saat ini Pak, biasanya bikin berapa porsi kalau untuk saat ini? Kalau saat ini sih tergantung, ada yang bisa kebetulan banyak bisa bikin ya sekitar 200. Iya, 200 porsi. Kalau untuk saat ini apa Pak kesulitannya Pak? Sekarang nomor satu pemasaran, yang satu pemasaran, jadi termasuk kita yang memasarkan ya pedagang gitu. Pedagang sekarang karena anak buah yang biasanya, karena kan anak muda banyak juga sekarang kan banyak profesi ke motor kan. Kamu udah beli motor udah nggak mau udah dorong gerobak, nah itu kelemahannya. Mungkin agak gengsi. Ada gengsi ya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih Pak ya kunci kelancaran dalam satu usaha itu Pak? Ya kita keunikan antara kejujuran kita. Apa usaha apapun juga kita, kalau kita keunikan dengan ketekunan kita, insya Allah usaha apapun juga yang kita bisa keberhasilan itu. Kalau untuk lokasinya sendiri ini sih di mana sih Pak? Jalan Cidangiang, RT 2, RW 8, Kelurahan Tegalega. Bogor Pak ya? Iya, Bogor Tengah. Lagi rame, ada yang sempat nyangka pakai apa atau apa? Kalau dulu bangsa kita suka nyaksikan, terutama orang-orang yang seperti ya maaf ya, seperti orang-orang yang
seperti mungkin ya gitu diragukan lah, terutama Islam lah gitu, diragukan membeli bapau, takutnya yaitu karena rata-rata awalnya karena yang membuat riwayat bapau itu kan orang Tionghoa. Nah itu memang jelas ya dulu mah ada yang nyangka pakai apa? Iya, jadi nyangkanya bapau itu ngambil bahasa makna ba, katanya ba itu. Padahal kalau bahasa ba itu banyak, baso ya, itu kan itu. Tapi kan tergantung yang dibikinnya kan. Iya, Ya, bahan dasarnya. iya, bahan dasarnya ya, karena dasarnya ini kalau bapak kan aslinya kan dari terigu, gula ya gitu. Nggak pakai bahan yang aneh-aneh gitu. Iya, terigu, gula ya kita yang bapak khusus, malah kan bukan belian gitu ya itu mau. Pada saat itu ada kesangsian seperti orang meragukan membeli gitu, tapi kalau udah tahu bahwa ini bahannya gini, alhamdulillah sih udah tahu. Namanya dagang kan dari naik turunnya itu kan tetap ada, jatuh bangunnya ada. Nah itu kita lagi jatuhnya gimana, kita tetap lagi bangun, apalagi ya keadaan maju ya apalagi lah kita tetap kita kembali ke konsep, kita harus ingat lah gitu kita kan ya, sekarang ini kalau usaha rame besok kan belum tentu. Nah itu ya, tapi minimal kita langganan tetap udah ada Udah ada gitu. Ya.